Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Iqbal, masih ada di channel Pilar Muda. Kalian tahu nggak sih alat perlindungan diri apa aja yang ada di PT Freeport Indonesia? Kalian semua pasti tahu, PT Freeport Indonesia adalah perusahaan multinasional dan tambang terbesar di Indonesia. Dengan dinobatkannya dia sebagai tambang terbesar di Indonesia, pasti dia akan menyediakan alat perlindungan diri yang proper untuk karyawannya, yang dimana karyawan tersebut adalah aset dari perusahaan. Nah, di dalam PT Freeport Indonesia itu ada dua kriteria APD yang tersedia. Yang pertama itu adalah APD standar, yang kedua adalah APD khusus untuk tambang bawah tanah. Yuk kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah sepatu safety, di mana sepatu safety itu berfungsi untuk melindungi kaki para pekerja agar tidak celaka. Seperti contohnya, ketika para pekerja tidak sengaja menginjak benda tajam, maka akan dilindungi oleh sepatu safety tersebut. Lalu contohnya lagi, ketika ada benda jatuh yang menimpa kaki, beruntunglah karyawan itu karena memakai sepatu safety, karena yang dimana di depannya biasanya ada besi, teman-teman. Lalu juga untuk melindungi dari panas, karena sepatu safety itu terbuat dari kulit. Yang kedua adalah kacamata safety. Kacamata safety itu bertujuan untuk melindungi mata para pekerja agar tidak terpapar oleh debu ataupun silika-silika ataupun butiran-butiran besi ketika ada penggerindaan. Berikut adalah kriteria untuk kacamata safety. Lanjut yang ketiga, itu adalah helm safety, yang dimana helm safety itu bertujuan untuk menghindari cedera pada kepala. Ketika seperti kita saat bekerja tidak sengaja ada pelentingan batu yang kena kepala, kita udah terlindung tuh sama helm, teman-teman. Lalu juga ketika kita sedang menunduk, kita tidak melihat atas, ternyata di atas ada sesuatu benda yang keras, kita udah terlindung lagi dengan helm. Jadi sangat banyak fungsi dari helm itu. Lanjut yang keempat, para pekerja itu juga diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang ada reflektornya, yang dimana bertujuan untuk agar karyawan lain atau kendaraan yang sedang lalu lalang dapat melihat karyawan tersebut. Coba kalau kalian perhatikan di proyek-proyek luar yang di jalan raya atau dimanapun itu, pasti dia menggunakan vest atau rompi yang ada reflektornya. Itu tujuannya seperti itu, teman-teman. Di samping itu, tujuannya lagi ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti ada kecelakaan yang dimana ruangnya sempit. Karena adanya reflektor itu, karena reflektor kan fungsinya untuk pemantulan cahaya, maka dari itu untuk memudahkan proses evakuasi untuk menemukan si korban itu, teman-teman. Nggak kalah pentingnya dari APD yang saya sebutkan tadi. APD ini wajib digunakan para pekerja ketika sedang bekerja, yaitu sarung tangan dan earplug, teman-teman. Jadi fungsi sarung tangan itu kenapa wajib? Karena untuk menghindari goresan saat bekerja. Pastinya saat kita bekerja kita menemukan sudut-sudut yang tajam. Nah, dengan ada sarung tangan kita sudah mengurangi resiko akan menimpa kita, teman-teman. Lalu juga untuk menghindari panas. Bila kita menggunakan sarung tangan yang kulit, itu kita akan menghindari panas saat bekerja. Lalu dengan earplug. Earplug biasanya digunakan untuk teman-teman atau bapak-bapak yang bekerja dengan kebisingan. Contoh seperti menggerinda. Terus ada pengedrilan. Pokoknya pekerjaan yang bising sekali, itu wajib kita menggunakan earplug, teman-teman. Nah, ini serunya, teman-teman. Kita udah masuk ke alat perlindungan diri yang wajib untuk para karyawan atau para pekerja yang bekerja di dalam underground mine, atau bisa kita bilang tambang bawah tanah, teman-teman. Itu ada dua, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah respirator. Di dalam goa tadi ya, di dalam goa atau di tambang bawah tanah tadi itu banyak sekali adanya debu, silika-silika, terus ada bahan kimia, bisa jadi ada bahan kimia, bisa jadi ada gas ataupun selainnya. Makanya itu kita wajib menggunakan respirator untuk menguranginya kita terpapar oleh yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Karena bila kita sering terpapar oleh gas, terus silika, debu dan sebagainya, kita bisa ada potensi terkena penyakit pneumokoniosis. Nah, itu diakibatkan oleh silika, teman-teman. Mungkin kalian bisa searching sendiri deh. Ini agak sulit. Saya ulangi lagi ya. Pneumokoniosis. Silakan kalian search terkait penyakit tersebut, teman-teman. Lalu kita menggunakan Savox untuk yang kedua, teman-teman. Savox itu biasanya digandeng dan atau dia sepaket dengan headlamp atau lampu senter biasanya. Savox itu bertujuan adalah alat perlindungan diri sementara ketika ada terjadi apa-apa di dalam underground tadi, di dalam tambang bawah tanah tadi. Seperti contohnya ada kekurangan oksigen di dalam itu. Savox itu bertahan membantu oksigen hanya selama 1 jam. Kalau kita bisa sempat evakuasi keluar sampai tambang bawah tanah, itu ya syukur alhamdulillah. Bila memang tidak bisa, karena
ini berdasarkan induction saya ya, induction saya sebelum saya bekerja, saya di induction oleh perusahaan. Bila memang tidak bisa untuk evakuasi sampai keluar, kita mencari namanya refuse chamber. Refuse chamber itu seperti kontainer, dan itu benar-benar lengkap terkait keamanannya lah teman-teman. Kita nunggu di situ, lalu lapor ke emergency, sampai emergency datang baru kita bisa dievakuasi. Nah, lalu kenapa kok ada center? Kalian pasti nanya, kenapa kok ada center? Karena di dalam bawah tanah itu banyak alat berat, banyak mobil-mobil lalu lalang, banyak pekerja lainnya lah. Nah, center ini bertujuannya untuk penerangan teman-teman. Karena nggak semua lorong-lorong goa itu ada lampunya, makanya kita dikasih penerangan. Lalu dari lampunya ini sendiri itu bisa dibuat interaksi antara orang satu dan orang lainnya. Oke, interaksinya seperti apa? Bila kalian menggelengkan kepala, itu interaksinya orang yang ada di depan kalian itu berarti kalian suruh itu jangan jalan dulu, jangan jalan, suruh berhenti. Bila kalian putar kepala kalian searah jarum jam, berarti kalian itu menyampaikan kepada lawan kalian ini untuk lanjut jalan. Nah, bila kalian menganggukkan kepala atas bawah, berarti kalian tuh memanggil si lawan bicara kalian tadi, sini. Nah, itulah kita interaksi di dalam underground teman-teman. Oke teman-teman, tolong dibantu support saya terus. Don't be forget for follow, subscribe, and share teman-teman, agar saya makin semangat kontennya teman-teman. Bila ada yang mau ditambahkan, langsung aja di kolom komentar, atau bisa juga langsung DM saya di Instagram saya. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Thanks for watching and peace.